Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen PPD Insinyur Judi Sumarmono, MSc.PhD Ilmu Aslihat SDN, dan teman-teman yang bersedia menyempatkan waktu untuk menyaksikan presentasinya di dalam masukan penelitian saya yang berjudul pengaruh penambahan bergejala terhadap karakteristik psikokimia atau simbiotik. Untuk yang pertama, pendahuluan, yaitu seperti yang kita ketahui, yogurt merupakan pangan fungsional yang mengandung probiotik dan bermanfaat bagi kesehatan pencernaan. Selain itu, pengembangan yogurt simbiotik yang memiliki arti gabungan antara probiotik plus prebiotik dapat meningkatkan manfaat kesehatan dan viabilitas bakteri probiotik. Lalu dalam hal ini, yogurt masih memiliki kelemahan berupa tekstur yang kurang lengkap dan tingginya sineresis atau pelepasan B. Selain itu, probiotik komersial seperti inulin, VOS berharga mahal dan ketersediaannya terbatas. Lalu untuk rumusan masalah dan tujuannya, yaitu yang pertama, rumusan masalahnya bagaimana pengaruh penambahan gejala seperti sumber prebiotik terhadap karakteristik psikokimia yogurt simbiotik susu sapi. Yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan gejala terhadap nilai pH, viskositas, kepadatan, kekerasan, dan sineresis yogurt. Dan yang ketiga, apakah konsentrasi gejala yang menghasilkan karakteristik psikokimia yogurt simbiotik terbaik? Lalu tujuannya itu yang pertama, menganalisis pengaruh penambahan gejala sebagai sumber prebiotik terhadap karakteristik psikokimia yogurt simbiotik susu sapi. Dan yang kedua, mengevaluasi perubahan pH, viskositas, total padatan, kekerasan, dan sineresis akibat penambahan gejala. Dan yang ketiga, menentukan konsentrasi gejala yang menghasilkan yogurt dengan karakteristik psikokimia terbaik. Lalu tinjauan pustakanya yaitu produk fermentasi susu yang mengombinasikan probiotik dan prebiotik. Lalu prebiotik itu merupakan bakteri yang memiliki Lactobacillus rudolphus dan Streptococcus thermophilus yang berperan menghasilkan asam, lekat, dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Dan lanjut pembicaraan sebagai prebiotik seperti yang kita ketahui, berbicara mengandung inulin, polisakarida, dan serat tangan yang mengandung pertumbuhan bakteri asam lekat. Lalu berbicara mengandung senyawa inulin sebesar 2,73%. Apabila difermentasi salah satu pH memicu peningkatan aktivitas metabolik yang dapat menyebabkan karakteristik kimia protein. Lalu kerana pemikiran yaitu yang pertama, orangnya menggunakan yogurt susu sapi, lalu penambahan gejala umum atau hipomomia pada pasca yang mengakibatkan peningkatan aktivitas darah. Lalu diuji antara konsentrasi pada 0%, 2%, 4%, 6%, dan 8%. Lalu diukur yang memiliki parameter pengukuran yaitu pH, viskositas, TPT atau total padatan terlalu, total asam, dan sineresis. Lalu dipilih konsentrasi optimal untuk gejala umum. Lalu metode penelitian yang saya gunakan, pertama, misalnya menggunakan rancangan asam berat, pelakuan menggunakan penambahan Pure gejala umum pada 0%, 2%, 4%, 3%, dan 6% dan 8%. Lalu unit percobaannya yaitu 40 manusia pelakuan, dengan total 20 unit percobaan. Untuk variabel terlibatnya yaitu pH, viskositas, kepadatan terlalu, kekerasan, dan sineresis. Untuk teknik pengukurannya menggunakan parameter viskositas klorofil, fotometer, rahasia kalorimetri, dan simplifikasi. Untuk analisis caranya menggunakan analisis atau ANOVA pada analisis dari jarak berganda pencarian atau pencarian. Untuk pencarian jadwalnya dilaksanakan selama 4 bulan dan ini daftar pustakannya. Baik, mungkin sekian presentasi. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Baik. Terlebih dahulu saya akan membagikan dan
Kenapa pilih bicara tentunya sebagai sumber probiotik? Kenapa kayak baik? Terus mengapa tidak menggunakan jenis ini? Seperti yang saya ketahui dan yang mengambil dalam salah satu daftar pustaka, bicara mengandung pinolik alami sekitar 2,73% dan tingginya serat pangan. Lalu bicara itu dapat mudah didapatkan di sekitar masyarakat seperti itu, Mbak. Lanjut, apakah ada pertanyaan? Jadi perkenalkan, nama saya Rahma Muslim, izin bertanya. Juga konsentrasi gejala berat ini dan memasukkan karbohidrat listrik baik, bagaimana cara Anda menentukan konsentrasi yang optimum? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Konsentrasi optimum ditentukan berdasarkan kombinasi parameter psikopimia yang terbaik, bukan berdasarkan konsentrasi tertinggi. Misalnya perlakuan tertentu menghasilkan pH sesuai standar viskositas kekerasan dalam kisaran normal, tanpa tinggi dan sensitif rendah. Perlakuan tersebut akan dipilih sebagai konsentrasi optimum meskipun bukan konsentrasi gejala terbaik. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya kira izin bertanya yang tadi sudah dijelaskan tentang penelitian itu ada empat elemen. Mengapa pada dasarnya kelompok nomor Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, 4 elemen digunakan untuk meningkatkan ketelitian dan keberadaan data serta memenuhi kebutuhan analisis statistik, sehingga pengaruh pelakuan dapat diamati dengan lebih akurat. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.